Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar manajemen mutu pendidikan. Berikut adalah menu yang terdapat di PPT interaktif, terdiri dari about, petunjuk, tujuan, materi, kuis, rangkuman. Untuk yang pertama yaitu about. Di sini berisi tentang identitas pembuat PPT interaktif. Perkenalkan, saya Putri Adnin Setia Mukti dari kelas PGMI 6C, mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan, dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Untuk menu petunjuk, di sini berisi simbol-simbol yang terdapat di PPT interaktif. Yang pertama, simbol home digunakan untuk kembali ke menu, dan simbol panah ke arah kanan digunakan untuk slide selanjutnya. Simbol panah arah ke kiri digunakan untuk slide sebelumnya, dan tanda X digunakan untuk keluar, tanda tanya digunakan untuk petunjuk. Dalam menu tujuan berisikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari manajemen mutu pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi manajemen mutu pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui prinsip manajemen mutu pendidikan. Berikutnya menu materi berisikan materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu materi pengertian manajemen mutu pendidikan, yang kedua yaitu fungsi dan tujuan manajemen mutu pendidikan, yang ketiga yaitu prinsip manajemen mutu pendidikan. Yang pertama kita akan membahas pengertian manajemen mutu pendidikan. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan ager yang berarti melakukan. Manajemen mutu dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebuah cara atau metode meningkatkan performansi secara terus-menerus pada hasil atau proses di sebuah lembaga pendidikan dengan mendaya gunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Jadi, manajemen mutu pendidikan adalah suatu cara mengelola lembaga pendidikan yang bersifat komprehensif atau menyeluruh dan terintegrasi atau saling berkaitan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus-menerus dalam setiap aspek aktivitas lembaga pendidikan. Untuk materi yang kedua yaitu fungsi dan tujuan manajemen mutu pendidikan. Fungsi manajemen mutu pendidikan terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama, perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, yang keempat pengawasan, dan yang kelima yaitu penilaian. Untuk yang pertama yaitu perencanaan, dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian, dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Fungsi yang ketiga yaitu penggerakan. Penggerakan sendiri dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Fungsi yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan sendiri dapat didefinisikan sebagai proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi yang kelima yaitu penilaian. Penilaian di sini dapat didefinisikan sebagai fungsi organik, administrasi, dan manajemen yang terakhir. Jadi, penilaian merupakan proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Untuk materi yang ketiga yaitu prinsip manajemen mutu pendidikan. Pentingnya prinsip dalam penerapan manajemen mutu pendidikan adalah agar cara kerja, pembagian kerja, dan sistem kerja berjalan secara efektif dan efisien. Berikut ada 8 prinsip mutu berdasarkan versi ISO. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, yang kedua yaitu kepemimpinan, yang ketiga keterlibatan orang, yang keempat pendekatan proses. Untuk yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Dalam artian organisasi bergantung pada pelanggan mereka. Karena itu manajemen organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan yang sekarang dan yang akan mendatang. Yang kedua yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri dapat diartikan pemimpin organisasi harus menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari organisasi. Yang ketiga yaitu keterlibatan orang. Di sini keterlibatan orang termasuk karyawan pada semua tingkatan merupakan faktor yang sangat penting dari suatu organisasi, dan keterlibatan mereka secara penuh akan memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk manfaat organisasi. Prinsip yang keempat yaitu pendekatan proses. Pada pendekatan proses ini dapat diartikan suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara efisien apabila aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai suatu proses. Untuk prinsip yang kelima yaitu pendekatan sistem terhadap manajemen, yang keenam peningkatan terus-menerus, dan prinsip yang ketujuh pendekatan faktual dan dalam pembuatan keputusan. Prinsip yang ke-8 yaitu hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Yang pertama kita akan membahas yang selanjutnya, pendekatan sistem terhadap manajemen atau system approach to management. Dalam artian pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan dari proses-proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem akan memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk prinsip yang keenam yaitu peningkatan terus-menerus. Dalam artian peningkatan terus-menerus dari kinerja organisasi secara keseluruhan harus menjadi tujuan tetap dari organisasi. Prinsip yang ketujuh yaitu pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan. Dalam artian keputusan yang efektif adalah keputusan yang berdasarkan pada analisis data dan informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah sehingga masalah-masalah dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Prinsip yang ke-8 yaitu hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Dalam artian suatu organisasi dan pemasok adalah saling menguntungkan atau saling ketergantungan, dan suatu hubungan yang saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan bersama dalam menciptakan nilai tambah. Untuk selanjutnya kuis
Soal yang pertama, manajemen mutu pendidikan adalah suatu cara mengelola lembaga pendidikan yang bersifat. Apakah jawabannya A? Salah. Apabila jawaban salah akan ditandai dengan emotikon seperti berikut ini. Apakah jawabannya B? Apabila jawabannya benar akan ditandai emotikon seperti ini. Baik, jadi manajemen mutu pendidikan adalah suatu cara mengelola lembaga pendidikan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Soal yang kedua, ada berapa prinsip mutu berdasarkan ISO? Apakah ada 7? Salah. Apakah ada 9? Salah. Apakah ada 8? Benar. Jadi, prinsip mutu berdasarkan ISO ada 8. Soal yang nomor 3. Manajemen mutu pendidikan berfungsi sebagai sebuah usaha untuk di suatu lembaga pendidikan, kecuali apakah B? Salah. Apakah C? Salah. Apakah D? Jawabannya menetralisir. Jadi, manajemen mutu pendidikan berfungsi sebagai sebuah usaha untuk merencanakan, mengordinasi, mengawasi di suatu lembaga pendidikan, kecuali menetralisir. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu evaluasi. Di dalam evaluasi ini kalian bisa memini riset di setiap sekolahan yang ada di sekitar kalian bagaimana konsep dari manajemen mutu pendidikan di sekolahan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu kita kepada rangkuman. Jadi, manajemen mutu pendidikan adalah suatu cara mengelola lembaga pendidikan yang bersifat komprehensif atau menyeluruh dan terintegrasi atau saling berkaitan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus-menerus dalam setiap aspek aktivitas lembaga pendidikan. Selain itu juga, manajemen mutu pendidikan berfungsi sebagai sebuah usaha untuk merencanakan, mengorganisasi, mengawasi mutu di suatu lembaga pendidikan. Dan tak hanya itu juga, manajemen mutu pendidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, kepemimpinan yang profesional, manajemen berdasarkan data dan fakta, serta adanya perbaikan secara terus-menerus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.